Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Arif Zuradli. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik buku yang ditulis oleh Sande Prey berjudul Colloid Colony, Location History and Ethnography in Early Dutch Colonial Films of Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari 3 bab pertama yang terdapat dalam buku Colloid Colony, Location of History, Ethnography and Early Dutch Colonial Films of Indonesia. Nah, pada bab pertama, kita akan membahas tentang menempatkan non-fiksi awal film dalam studi kolonial, dan terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama pada bab ini. Yang pertama, yakni mengkategorikan film dan mencermati cuplikan. Istilah rekaman mengacu pada panjangnya sebuah film, dan cuplikan yaitu merujuk pada adegan dalam film yang telah selesai atau mentah, atau juga bisa dibilang yang belum diedit. Dalam film fiksi secara umum, menyajikan suatu cerita yang kejadiannya di luar kejadian nyata. Lalu, pada film dokumenter sendiri, secara umum merupakan suatu film yang mendokumentasikan suatu kenyataan. Sedangkan pada film propaganda berasal dari tengah evolusi dan aktualitas untuk dokumenter dan termasuk dalam film non-fiksi. Yang kedua yaitu fiksi sejarah. Dalam fiksi sejarah, ini dapat menggambarkan momen-momen atau peristiwa dalam sejarah dan memberikan informasi di dalamnya. Berhubung dengan film dokumenter, karena dapat digunakan sebagai sumber utama, tetapi perlu dilihat juga sumber di luar film untuk memastikan kebenaran dalam adegan film tersebut. Yang ketiga, yakni film non-fiksi sebagai sumber sejarah. Cuplikan berita biasanya difilmkan secara langsung untuk menangkap siaran saat ini. Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, sebuah film dokumenter yang bersimpati pada perlawanan pribumi. Untuk cuplikan yang sama, untuk digunakan kembali dalam konteks yang berbeda-beda, tergantung pada produsernya. Yang keempat yaitu dokumenter dan film propaganda. Dalam cuplikan film propaganda, bisa menjadi sumber utama yang valid, karena seringkali menangkap peristiwa yang sebenarnya sebelum narasi tersebut diedit. Menurut teori film Leo Perdinger, film propaganda melahirkan film dokumenter, di mana dokumenter sendiri tidak memiliki penemu yang nyata karena tumbuh dari kebutuhan untuk menciptakan narasi yang meyakinkan yang dihiasi dengan efek dramatis. Selanjutnya, yang kelima yaitu orang buangan. Isidor Aras Okes yang merekam pada 1920-an yang sangat terampil dan memiliki kualitas rekaman yang mungkin setara dengan yang terbaik di dunia dokumenter terkenal. Di sini ada hal yang menarik, di mana cara inovatif Pastor Simon Buis dalam merekam lokasi dan memilih pemeran dari penduduk desa setempat di Flores mengingatkan kita pada Robert Flaherty dan bahkan Jane Roach dari beberapa dekades kemudian. Oke, selanjutnya kita beralih kepada bab 2 tentang ketidakjelasan dan rehabilitasi koleksi film propaganda Hindia Belanda. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa Institut Kolonial didirikan pada tahun 1910 untuk membantu pengangkatan rakyat, di mana ini adalah sebuah moto yang tidak jauh berbeda dari tujuan umum kebijakan etis. Di sini, lembaga tersebut melihat dalam pembuatan film sebagai cara yang menjanjikan untuk memberikan bukti visual tentang keadaan jajahan, serta sarana untuk membujuk para warga sipil di Belanda agar bangga dengan perkembangan Hindia Timur. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data untuk menyebarkan pengetahuan tentang koloni. Di sini ada seorang pembuat film Belanda yang terkenal, yang bernama Vincent Monnickendam. Ia merilis Mother of Dao, The Third Take Like pada tahun 1995 yang berdurasi 90 menit. Hal ini bertujuan untuk mengungkap sejarah yang tersembunyi di dalam kaleng dan gulungan film yang tak terlihat. Bagi Monnickendam, beberapa ratus film propaganda mengungkapkan dunia yang tidak dapat diciptakan kembali oleh materi cetak. Tantangannya adalah bagaimana cara untuk menghasilkan film yang secara bertahap membongkar materi yang kaya untuk disajikan. Kemudian, pada bab terakhir, yakni pada bab 3, Institut Koloni dan Film Propaganda 1912-1913. Pada tahun 1911, pencarian sedang dilakukan untuk membuat film di posisi ilmiah, yang juga memiliki pengetahuan tentang koloni dan dapat menahan iklim dan perjalanan yang sangat sulit. Di sini juga diperlukan untuk tugas itu. Veteran tentara J.C. Lamster sangat direkomendasikan untuk membuat film tersebut. Nah, siapakah itu J.C. Lamster? Johan Christian Lamster adalah seorang perwira tentara Belanda yang berpangkat sersan kelas 1 di Resimen Infanteri de Bergen op Zoom, Belanda.
Ia adalah tentara Hindia Belanda. Tujuan diciptakannya film-film tersebut pada tahun 1912 hingga 1913 berfungsi sebagai propaganda bagi penonton di Belanda dan kemudian diputar di tempat-tempat non-teater. Kemudian hal ini disubordinasikan ke perkenalan dan penjelasan yang diucapkan sebelum dan selama proyeksi film tersebut. Contohnya, Autotalk Door Bonding. Itulah penjelasan tentang beberapa hal yang ada dalam buku Celluloid Colony. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.